bagaimana baiknya amanat itu agar supaya bisa dilaksanakan untuk dapat melanjutkan perjuangan kita, mengisi kemerdekaan dengan membangun yang mengadakan konsolidasi politik daripada semua yang kemudian lantas saya minta sarannya apa 9 partai sama sekber Golkar itu. Ya ada yang mengusulkan ya baiknya tetap saja menjadi 3 partai, kan pada waktu itu Nasakom tuh, nasionalis, komunis, agama. Itu sekarang komunisnya aja dihilangi, dinamakan sosnya, sosial aja, bukan Nasakom, naik Nasasos gitu. Nasasos. Saya berikan, nah ini berarti lantas sekarang ideologinya masih bergantung pada ideologi daripada partai-partai itu. Gitu. Apa bisa menjamin persatuan-persatuan konsolidasi daripada sosial politik? Ya, menurut pengalamannya saya kira tidak, karena kepentingan masing-masing masih akan berpegang pada ideologinya yang dianut, apakah itu sosialis, nasionalis maupun juga agama. Sehingga tidak ada yang memberikan saran yang baik, kemudian lantas saya sebagai wakil daripada ABRI. Nah, sekarang marilah itu pikiran-pikiran yang ada kepada ABRI dalam rangka konsolidasi politik, apa itu. Maka kita harus kembali lagi. Saya tawarkan Orde Baru itu ingin melaksanakan kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini semua sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, sepakat. Terus itu dipegangan pertama. Kalau demikian, lantas Pancasila itu sebagai dasar negara. Sepakat dah, sepakat. Atau ngomong ada pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi sekarang tidak hanya sebagai dasar negara, tapi hendaknya juga sebagai ideologi daripada bangsa kita. Yang kedua juga sebagai pandangan hidup daripada kita untuk mencapai cita-cita masyarakat dan nomor dan Pancasila. Ya macam-macam. Akhirnya, kalau kita betul-betul konsekuen, tentunya ya harus terima. Akhirnya semua terima Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi dan pandangan hidup. Kalau mau demikian bulat, konsekuensinya apa? Ideologi saudara-saudara ditinggalkan. Semua harus kembali pada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup. Itu kalau konsekuen. Akhirnya saya mengatakan, kalau psikologis memang belum bisa, baiklah saya ibaratkan sekarang, kalau belum bisa tinggalkan, ibarat kita menuju kepada cita-cita berkembang satu tempat, menggunakan menggunakan kendaraan, sudahlah. Kendaraan yang saudara pakai sekarang itu diparkir saja dulu. Tidak dirusak, tidak diparkir saja. Kita sekarang menggunakan kendaraan Pancasila, terus masuk pada kendaraan Pancasila bersama-sama itu dalam rangka membangun itu. Akhirnya disetujui itu, dan semuanya menggunakan kendaraan Pancasila. Itu. Kalau sudah demikian berarti lantas sekarang sudah kita menggunakan ideologi satu, pandangan hidup maupun juga daripada dasar negara. Tinggal sekarang bagaimana? Siapa yang harus ikut dalam Pancasila, terutama mengenai pengelompokan daripada kekuatan sosial politik itu tidak didasar kepada ideologi, tapi harus didasar kepada program untuk mewujudkan daripada pandangan hidup kita. Itu berdasarkan Pancasila dan juga sebagai ideologi Pancasila dan dasar negara Pancasila. Nah, tinggal sekarang cita-cita kita apa? Mas Adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kan memperjuangkan kehidupan manusia. Itu. Bukan kehidupan dari lain, tapi kehidupan daripada manusia. Sebagai orang yang berpancasila, artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu dengan dirinya kita harus melihat kenyataan. Bahasa manusia itu hidup di 3 alam. Di alam purwa, madya, sawasono. Di alam purwa adalah di kandungan, sama. Di alam madya adalah di dunia ini. Di alam wasana di akhirat. Berarti kita itu sekarang harus mengungkapkan bagaimana kehidupan kita. Yang tidak mungkin dipisahkan. Karena hidup di dunia itu hanya sementara saja. Yang langgeng itu di akhirat. Tapi akhirnya akan tentukan apa yang kita lakukan di dunia ini. Berarti sekarang kita semua memprogramkan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia baik akan bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat nanti.
Dan apa kebutuhan kita di dunia ini? Pada dasarnya kebutuhan lahir dan batin, material dan spiritual. Dan sebetulnya kan programnya hanya itu saja. Material, spiritual, lahir batin, dunia dan akhirat. Karena itu dalam membuat program dari partai-partai yang sudah menerima Pancasila, tinggal mengelompokkan menjadi dua saja. Kebutuhan material sama spiritual. Tapi hendaknya jangan seperti yang sudah-sudah. Material, hanya material saja. Kemudian kurang perhatikan spiritualnya. Ini tidak Pancasilais. Kemudian lantas sekarang hanya spiritual juga, melupakan material juga bertentangan Pancasila. Karena itu silakan. Gitu. Dua-duanya memperhatikan siapa yang ingin menonjolkan material, jangan meninggalkan spiritualnya. Spiritual, jangan meninggalkan material. Kalau gitu tinggal mudah. Daripada 9 partai, kelompok 2. Siapa yang kepada material spiritual, programnya kepada yang spiritual material. Sehingga akhirnya kemudian ya terpraktis partai-partai yang didasarkan kepada agama memilih spiritualnya, tapi tanpa meninggalkan materialnya. Lantas partai nasionalis itu mengutamakan materialnya tanpa meninggalkan spiritualnya. Memperjuangkan daripada dunianya, tapi jangan akhiratnya. Lantas akhiratnya jangan meninggalkan daripada dunianya itu. Jadi kemudian bisa diterima, kemudian tanya, lantas sekarang Golkar di mana? Gitu. Karena ini 29 partai itu satunya Golkar di mana? Nah, Golkar itu memperjuangkan keseimbangan selalu. Gitu. Ya, keseimbangan daripada dunia akhirat itu spiritual dan spiritual material, bukan menonjolkan satu sama lain, tapi keseimbangan daripada itu. Ya, itu. Nah, kemudian lantas semua disetujui, akhirnya lantas kembali kita tanya, ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik atau tidak? Karena tadinya memang sudah ada bahasanya ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik. Kalau ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik, ya harus sama, jangan dibedakan. Itu. Artinya hak dan kewajibannya sebagai sosial politik harus sama. Apa? Menampung aspirasi daripada rakyat untuk diperjuangkan di lembaga-lembaga yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-undangnya apa? DPR sama MPR. Gitu. Karena itu kalau demikian sebagai kekuatan sosial politik ya harus ada di DPR maupun juga di MPR. Gitu. Saya setuju. Ini masalahnya sekarang ya, terserah. Apakah juga sama ABRI ikut serta pemilihan umum? Kita mau, gitu. Itu sama. Tapi kalau menang ya jangan khawatir. Jangan masalah, wilayahnya masalah. Jadi kalau menang berarti tidak kebagian, kebagian. Tapi sebetulnya daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak ambisi untuk menang. Karena tugas dan kewajibannya tidak semata-mata mempergunakan suara untuk menguasai pada keseluruhannya, tapi mengenai ide-idenya itu. Ide-idenya, pemikiran-pemikiran. Karena itu tugas dan fungsinya dalam hal ini adalah sebagai dinamisator dan sebagai stabilisator. Karena semuanya setuju tidak turut menyampun, ya harus ada diangkat. Inilah. Kemudian ada sampai sekarang ada pertanyaan bahasanya fungsi daripada ABRI itu salah, keliru. Gitu. Sebagai kekuatan sosial politik, lantas punya wakil dalam DPR. Yang penting itu adalah di MPR saja untuk menentukan kebijaksanaan. Mereka lupa bahwasanya penafsiran fungsi ABRI daripada sekarang sudah diakui sebagai kekuatan sosial politik yang sama, itu lain daripada difungsi menurut tafsiran sebelumnya Orde Baru. Karena yang dulu itu sebetulnya dalam rangka civic mission, dari kekaryaan ABRI ditempatkan di perusahaan, itu karena dibutuhkan di sana. ABRI ditempatkan juga di PR pada waktu karena memang dibutuhkan perorangan. Tapi ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang sekarang itu mengenai rumusannya konsensus nasional sama dengan kekuatan sosial politik lainnya. Itu. Tidak hanya memperjuangkan kepentingan ABRI, tidak. Itu. ABRI tidak akan perjuangkan kepentingan ABRI di DPR maupun juga di MPR, tidak. Tapi kepentingan daripada rakyat. Lebih-lebih pula bahwasanya di keputusan MPR memang penting. Sampai pada waktu menyelamatkan mengenai agar supaya undang-undang dasar tidak dirubah,
pasal 37 saya mengklaim bahwa sepertiga itu diangkat oleh ABRI supaya 2/3 bisa masih itu untuk mengusulkan perubahan daripada Undang-Undang 45. Tapi terus terang saya katakan ya 2/3 harus dipenuhi. Ya, kurang satu aja nggak sah, gitu deh. Jadi kalau satu sulit satu nggak sah. Ya, menurut undang-undang kan harus 2/3 harus dipenuhi itu. Baru separuh lebih daripada 2/3 itu keputusannya sah menurut undang-undang. Tapi kalau 2/3 dikurangi kan nggak sah. Jadi untuk mencegah hanya 2/3 masih bisa. Tapi kurang satu nggak sah. Gitu. Ini semuanya untuk menyelamatkan dari negara dan bangsa. Nah, kemudian di DPR mutlak karena DPR itu adalah menjadi inti daripada MPR. Dan apa yang lain? Tidak hanya kebijaksanaan. Kalau kita itu menganut ketahanan nasional, tidak hanya ketahanan untuk membela negara dan bangsa itu tidak ketahanan militer toh, tapi ketahanan nasional, ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan militer. Empatnya tidak bisa dilepaskan. Ini hanya bisa diperkuat ketahanan nasional, baik ketahanan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, atas dasar daripada program pelaksanaan pembangunan. Daripada program pelaksanaan pembangunan itu antar pemerintah dengan DPR. Nah kalau ABRI itu tidak di DPR, ini mengenai ketahanan nasional bisa terbengkelai. Tahu-tahu lantas sekarang tidak kurang diperhatikan. Pada satu saat tinggal, keadaan demikian lantas ABRI terpaksa menggunakan senjatanya untuk dapat membelanya. Nah untuk mencegah daripada semua itu maka ABRI mutlak kita harus sudah ada di DPR. Walaupun suaranya adalah tidak menentukan dalam perkembangan demokrasi. Artinya demokrasi barat separuh tambah 1, tapi kita itu musyawarah mufakat. Itu kita tentukan hanya 20% seperlima pada waktu itu sudah cukup karena seperlima dalam pengertian demokrasi Pancasila banyak artinya. Karena yang kita lemparkan dari ide-idenya. Tapi kalau dalam demokrasi barat adalah memang harus mutlak atau separuh lebih gitu. Nah, kita memang ingin mengembangkan demokrasi Pancasila, tapi bukan berarti bahwa kita tidak akan takut pada voting. Pada suatu saat kalau voting ya boleh, gitu. Nah, karena itulah kita memang perlu selalu memikirkan menghadapi suatu saat ada voting, dan kita benar-benar sudah siap. Berarti kekuatan mayoritas itu memang harus ada dalam menghadapi voting tersebut. Tapi yang penting sekarang kita ingin melaksanakan demokrasi Pancasila musyawarah mufakat. Pada suatu saat kalau perlu voting, oke. Nah itulah kita harus memang sudah punya kekuatan yang mayoritas tadi supaya kalau ada voting kita itu juga bisa menjamin daripada kemenangannya itu. Ini mengenai kedudukan daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang sekarang itu masih terus ada yang mengganggu lebih-lebih daripada pendapat Barat. Sistem kita itu memang lain dengan Barat, dengan demokrasi liberal itu memang lain. Gitu. Nah kita itu mengembangkan demokrasi Pancasila. Mereka menuduh bahwasanya kita itu kurang demokratis menurut